phải không? Cái nào bị cầm đâu cơm sẽ cái gì hết. Bơ, nhớ luôn tràn nổ luôn được. Mình cái này abang belum lah tràn nổ. Jaring urang sakit jiwa mengecam Rasulullah, mengecam hadis. Hanya je urang sakit jiwa, tapi yang dikecam bukan Al-Quran, yang dikecam bukan hadis. Nyo sakit asli atau pura-pura sakit. Mudah-mudahan yang kau ikut viral lewat TikTok, hadir seorang laki-laki paruh baya, umur sekitar 25 tahun, yang disebut bernama Sai bin Abidi, pesangan Kabupaten Birun. Ia jangka membuat publik gaduh, ia membuat suasana publik khususnya umat Islam yang ada di Aceh, ia merasa tidak nyaman dengan pernyataan yang disampaikan melalui video TikTok. Kemudian pak kesempatannya lun angkat sebuah video. Ini videonya sebenarnya ada dasar keprihatinan guys. Ada dasar keprihatinan sehingga mengundang keinginan untuk disampaikan lewat media, semoga ada manfaat kepada para pendengar yang budiman. Dan tulisannya juga hanya terlepas dengan kutipan yang disampaikan oleh wartawan senior yang bernama Yus Madin lewat Harian Serambi Indonesia. Kemudian saya apresiasi kepada Bapak Kapolres yang telah melakukan gerak cepat yang didampingi oleh Kapolsek Pesangan dan juga Kasat Reskrim yang dengan gerakan yang sangat cepat mampu menciptakan suasana, memberikan kenyamanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Birun dan umumnya di Provinsi Aceh yang kita cintai. Jadi hal-hal lainnya sebenarnya memang dibutuhkan tindakan yang super cepat seperti ini, karena persoalan ini adalah persoalan yang sangat sensitif yang dikhawatirkan nanti amuk masa, karena kita ketahui bahwa dalam persoalan-persoalan yang seperti ini itu masyarakat Aceh terlalu cepat memberikan tanggapan. Jadi alhamdulillah tindakan yang dilakukan oleh Bapak Kapolres bersama teman-teman di Polsek dan Kasat Reskrim, nyo luntuan nama pribadi juga mengucapkan selamat berjuang. Dan untuk masa-masa yang akan datang juga yang diharapkan seperti itu. Karena persoalan yang disampaikan oleh Sai bin Abidi ini persoalan yang sangat sensitif. Walaupun dalam penelusuran yang dilakukan oleh pihak Polres Birun bahwa yang bersangkutan terindikasi bahwa beliau adalah sakit jiwa. Jadi kalau memang betul-betul sakit jiwa, ya wallahu alam, memang sudah takdir Allah seperti itu. Tapi punya pura-pura sakit, nya persoalannya adalah rumit dan nya adalah berdosa sangat besar. Malah salah-salah bisa jatuh kepada murtad. Jadi kalau nya hal yang dianggap tindakan yang sangat aneh. Ya, makanya banyak udung yang hana galak, banyak udung yang hana simpati. Dan nya termasuk persoalan yang kedua. Apabila yang pertama ulung yang paling bengih adalah apabila menghina Allah, menghina Al-Quran. Yang kedua ulung yang paling bengih menghina Nabi, menghina hadis-hadis Nabi yang mulia. Cuma mana? Bagi lun saya pribadi nasabuh tanda-tanya. Tanda-tanya mana? Jaring ulung sakit jiwa mengecam Rasulullah, mengecam hadis. Hanya je ulung sakit jiwa, tapi yang dikecam bukan Al-Quran, yang dikecam bukan hadis. Walaupun beliau tidak kecam Al-Quran, tapi sasarannya lain. Mungkin dia melakukan amukan atau misalnya dengan orang-orang yang selama ini terbentur pemikiran, yang biasa-biasa lagi nyan. Tapi nyo sasaran dia adalah hadis, sasaran dia adalah Nabi, nyo adalah tanda-tanya bagi lun, sebab mana? Udahnya di Indonesia. Kan hanya di Indonesia, malah dunia udahnya na paham ingkar sunnah.
paham ingkar sunnah, mereka mengakui Al-Quran, mereka mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman, dan juga mereka tidak mau mengakui hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi bisa jadi perlu dipelajari kembali, apakah ini Bapak Kapolres atau misalnya tadi pihak MPU atau pihak rumah sakit yang memeriksa jiwa beliau, perlu dipelajari apakah beliau pernah terpapar sebelumnya dengan paham ingkar sunnah. Jadi kalau memang tidak terpapar dengan paham ingkar sunnah, mungkin ada penyebab lain. Nah, kemudian yang kedua, yang tanda tanya bagi luntuan adalah kalau dia orang sakit jiwa, menggunakan media yang begitu sempurna. Jadi beliau bisa membuat video yang begitu bagus, sehingga ditonton oleh banyak orang. Biasanya orang-orang yang sakit jiwa susah untuk melakukan hal yang seperti itu. Atau ada pihak lain yang membantu untuk membuat video dan menebarkan video. Ini yang perlu dipelajari. Jadi kalau ada pihak lain, sebenarnya pihak lain itu adalah orang yang paling berperan dalam menebarkan video ini. Nah, kemudian sekali lagi saya apresiasi kepada Bapak Kapolres Biren bersama jajarannya yang telah menghapus video TikTok atas nama Sai bin ABD. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua kita. Jadi persoalan agama menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa persoalan agama persoalan yang sangat sensitif, persoalan yang sangat mudah tersinggung. Maka kepada siapapun, syara-syaralun, persoalan agama kita tidak bicara sembarangan. Persoalan agama biarlah dibicarakan oleh orang-orang yang punya pengetahuan. Ada persoalan agama, bertanyalah kepada ahlinya. Jadi kita tidak sembarangan berbicara seperti itu. Karena Allah juga sudah mengingatkan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Manakala kamu tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Tanyalah kepada ulama sesuai dengan bidang dan disiplin ilmu masing-masing. Jadi semoga jawaban yang diberikan itu bermanfaat dan bisa kita amalkan. Jadi orang yang tidak berilmu tidak membicarakan agama. Karena Allah juga mengingatkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu katakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat pendengaran, penglihatan dan hati kamu kana anhu mas'ula akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi soal kita berbeda keyakinan dalam mengamalkan agama itu adalah sesuatu yang wajar. Cuman kita jangan saling menghujat, jangan saling memaki, apalagi saling mengkafirkan dan saling menyalahkan. Karena terjadi perbedaan keyakinan ini karena terjadi perbedaan dalam pengambilan ilmu pengetahuan. Jadi yang penting dalam hidup ini kita jaga kedamaian, kita jaga kerukunan. Mudah-mudahan akan tercipta di tengah kehidupan masyarakat kita yang di Aceh. Mudah-mudahan semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.